Ini kita masuk ke bab yang 9, pengenalan produk, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi produk cacing itu dibagi dalam 2 kelompok ya. Ada produk primer, juga ada produk turunan gitu. Kalau produk primer ini memang benar-benar asli cacing ya, yang tidak ada campuran yang lain-lain gitu. Asli cacing. Apa saja contoh produk primer? Nah, ini yang pertama itu berupa cacing segar gitu. Cacing segar yang kita kemas dalam bentuk gelas-gelas aqua seperti ini ya. Nah, gelas aqua itu tutupnya kita lubang supaya ada udara. Nah, cacing yang model seperti ini Bapak Ibu, itu bisa dikirimkan ke pemancingan, ke komunitas ikan hias, ke komunitas burung ya, untuk pakan gitu. Model gelas seperti ini Bapak Ibu itu bisa seperti di tempat kami itu kita masukkan ke dalam kayak box gitu ya, aqua gitu ya. Jadi kalau pengirim ke pelanggan itu ya dus-dus aqua begitu, tapi isinya bukan gelas aqua air, bukan, tapi isinya gelas aqua yang isinya cacing gitu, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi tren satu saat, kita bisa kirim ke Bali, bisa ngirim ke luar pulau, itu cacing segar, tapi yang dikemas dalam bentuk gelas aqua untuk pelanggan pemancingan, pelanggan ikan hias, pelanggan burung, dan yang lain-lain ya, termasuk mungkin satu saat lobster, sidat, dan sebagainya ya, produk primer. Produk primer yang kedua itu adalah cacing kering, artinya cacing segar yang kita keringkan ya dengan oven atau dengan teknis yang lain ya, yang jelas bentuknya akhirnya jadi cacing kering. Biasanya untuk menghasilkan 1 kg cacing kering itu membutuhkan sekitar 8 sampai 10 kg cacing segar, 1:8 atau 1:10 ya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang membutuhkan cacing kering ini adalah industri herbal, yang sering saya tahu ya, industri herbal. Jadi baik yang di herbal yang kecil-kecilan yang di jalan ataupun mungkin perusahaan herbal itu membutuhkan cacing kering untuk formulasi produk-produk herbal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cacing tepung. Ini sebetulnya cacing kering yang ditepungkan gitu. Nah, cacing tepung ini Bapak Ibu itu biasanya digunakan untuk ini kalau di udang itu untuk pakan udang yang bayi-bayi ya, yang masih usia-usia belum bisa dikasih pelet gitu ya, cacing tepung. Tapi juga kadang-kadang bisa kirimkan ke perusahaan pakan ternak, poultry gitu, pakan ternak. Jadi untuk formulasi untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan gitu ya, itu menggunakan ini cacing berupa tepung. Kemudian cacing yang kita pastakan itu ya, itu yang cacing pasta itu. Nah, ini biasanya bisa disebut atau digunakan untuk menggantikan cacing sutra karena memang lembut ya. Jadi untuk anakan lele atau mungkin anakan ikan ya, itu yang masih kecil-kecil itu bisa kita menggunakan cacing pasta gitu. Kemudian ini minyak cacing oil. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan oleh kosmetik ya, perusahaan kosmetik atau perusahaan untuk sabun ya. Ya, sabun. Jadi untuk perawatan kulit itu. Dan produk yang lain itu adalah vermicompost atau casting, ketan cacing diolah gitu. Alhamdulillah ini kita ekspor ya untuk vermicompost ini ke luar negeri, ke Timur Tengah, kemudian hari ini kita persiapan ke China, kemudian ada lagi permintaan dari Nigeria dan sebagainya, teman-teman. Jadi ini produk primer. Produk primer yang lain yang juga menjadi fokusnya RAJ ya, selain produk yang pertama tadi adalah cacing cair atau yang kita sebut asam amino gitu. Produk cacing cair ini itu lebih berfungsi sebagai produk suplemen ya, misalkan suplemen untuk udang, suplemen untuk ikan, suplemen untuk ayam, atau untuk POC, pupuk pertanian.
Intinya produk asam amino cair ini itu adalah semacam dimanfaatkan untuk merangsang atau membooster gitu ya. Jadi ini dicampurkan ke makanan, biasanya satu tutup atau 10 cc itu dicampurkan dengan 1 kilo atau 2 kilo makanan dicampurkan, kemudian disadur gitu ya, kemudian baru diberikan ke udang atau ke ikan atau ke ayam gitu ya. Jadi fungsinya itu seperti yang cacing itu ya, ada 3 fungsi utama. Itu pertama itu merangsang pertumbuhan, sel-sel itu kayak dirangsang untuk mekar gitu ya. Yang kedua, meningkatkan imunitas ya, karena cacing itu banyak mengandung bakteri-bakteri positif yang akan melawan bakteri-bakteri negatif yang bisa menyebabkan penyakit gitu. Kemudian yang ketiga itu merangsang nafsu makan gitu. Walaupun hanya 10 cc saja, walaupun hanya sedikit ya, tapi dampaknya memang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini memang itulah keunggulan dari cacing, yang apalagi yang sudah dalam bentuk asam amino, yang cacing segar yang kita fermentasi, kemudian protein-proteinnya itu sudah dirombak menjadi asam amino. Ya, nama produknya adalah Amigold. Ya, ini. Jadi Amigold ini kita punya 4 varian produk, Amigold untuk udang, Amigold untuk ikan, Amigold untuk ayam, untuk unggas maksudnya, baik itu ayam, bebek, kemudian untuk puyuh dan sebagainya. Dan Amigold untuk pertanian, itu ya. Ini yang produk primer Bapak Ibu sekalian yang full memang berbahan dasar cacing ya. Nah, ini produk turunan, jadi cacing dicampur atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Misalkan Biotron untuk kesehatan atau herbal, itu cacing yang kita proses, kita olah, ditambahkan dengan rempah-rempah, ditambahkan dengan daun-daunan khusus ya. Ini untuk minuman herbal. Kemudian itu ada namanya kopi angkung. Tadi yang di video integrated farming tadi, tanaman angkung itu tanaman herbal untuk anti stroke. Nah itu tapi casingnya kita gunakan sebagai pupuk. Nah tanaman angkungnya sendiri, biji angkung kita keringkan, kita tepungkan jadi tepung angkung gitu ya. Ada vermiti, teh cacing, artinya serbuk cacing itu sudah kita proses, itu bisa kita campurkan dengan teh, kemudian untuk minuman gitu. Kemudian kapsul cacing, ini yang sudah umum ya, vermin ya, jadi untuk penyakit tipes dan sebagainya. Itu Bapak Ibu dan RAS itu Bapak Ibu terus akan berpikir, terus akan meriset ya, terus akan melakukan inovasi-inovasi untuk bagaimana produk-produk yang berbasis cacing ini terus berkembang, karena target kita adalah pasar yang seluas-luasnya gitu, termasuk aplikasi di berbagai bidang yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Baik, itu bab yang ke-9, pengenalan tentang produk ya. Selanjutnya kita masuk ke bab 10